Saya share screen dulu ya. Sudah terlihat share screen-nya? Udah, Pak. Ya. Jadi untuk pertama ini belajar tentang volume prisma segitiga. Di pembelajaran pertama saya targetkan sebenarnya 3 ya. Volume prisma segitiga, volume tabung, dan volume 5 segi 4. Ya. Baik. Kita mulai satu-satu dulu. Nanti kalau misalkan waktu habis ya kita lanjutkan di materi pembelajaran yang lain. Volume prisma segitiga. Ya. Nah, sebenarnya ada tokoh-tokoh, perlu kamu kenal ya. Berapa tokoh-tokoh ahli matematika yang cukup hebat. Salah satunya yang berkaitan dengan rumus luas bangun datar maupun volume bangun ruang, ini adalah Archimedes. Ya. Ini selain matematikawan juga fisikawan, ya, ahli fisika. Ini menemukan hukum Archimedes. Ya. Gaya tekan ke atas di fisika, nanti kalau kamu sudah di SMP, ini akan belajar hukum Archimedes. Nah, bangun ruang dalam kehidupan. Nah, ini kaitannya masih prisma segitiga. Nah, ini bisa kamu lihat di dunia nyata. Misalnya ini termasuk atap perumahan di daerah mana ya? Ini daerah antara Maluku, Nias, ya. Kalau nggak salah seperti ini. Mirip prisma segitiga, ya kan? Di atapnya. Kemudian kalau kamu yang sering dulu pernah kemah ya, pernah kemah itu, nah ini namanya apa? Tenda. Ya, Ya, Pak. ada tenda. Nah ini sebenarnya kalau tenda ini tidak murni prisma segitiga, tetapi gabungan. Gabungan apa berarti? Antara Segitiga antara prisma segitiga dengan apa? dengan segitiga, Pak. Gabungan, gabungan. Yang satu Persegi prisma segitiga, ya persegi jelas. panjang. Eh? Persegi panjang. Persegi panjang. Oh, iki Persegi bangun panjang. ruang. Iki bangun ruang loh. Dudu nek persegi panjang ku jenenge bangun datar. Iki bangun ruang. Balok. Nah, balok ati dipisah ning kene. Eh, dipisah ning kene iki lho. Nah, yang atas prisma segitiga, yang atas ini. Nah, yang bawah ini adalah balok. Nah, nanti ada soal pengayaannya seperti itu. Gabungan antara dua bangun ruang. Nah, terus ini pernah makan ini namanya apa ini? Toblerone pernah makan nggak? Apa ini? Ini isinya Coklat, apa? Pak. Isinya coklat. Coklat. Udah pernah Ya, makan? belum. Nah, saya pernah makan tuh, tapi Kan, Pak. dikasih. Kalau belinya belum pernah ya. Saya belum pernah beli, tapi pernah dikasih itu. Tapi Coklatnya isinya coklat putih kayaknya. Wah, kurang kurang suka ya. Sukanya coklat yang biasa tuh kayak Silver Queen atau Chunky Bar ya. Nah, ini cuci. bentuknya ya, bentuknya persis ya. Bentuknya prisma segitiga. Eka. Kalau ini yang putih ini classic concentrate ini apa? Parfum. Nah, ini jelas ya concentrate parfum. Ini produksi mana? Arab. Arab. Ya, pernah ada yang pernah Paling. beli? Ada yang pernah beli? Ini mereknya Duba ya. Kalau nggak salah ini Duba. Khaliji kalau yang bawah ini. Kalau saya sering beli. Dulu malah pernah jual juga. Itu yang ini aromanya silver dulu ada silver. Silver Beli di itu mana, enak Pak? ya. Kalau sekarang saya beli yang ini Arehab. Ini mereknya yang Arehab. Ada dua kalau kalau yang buatan Arab itu biasanya kalau apa ya oleh-oleh haji atau umroh. Iya, Nah itu biasanya ada yang model ini. yang Saya yang suka nih yang silver, kemudian misik putih white mask. Kemudian itu yang kalau yang mereknya Duba, kalau ini mereknya Arehab. Kalau mereknya Duba itu adalah Secretman, ya, Secretman itu enak itu. Nah ini bungkusnya, bungkusnya ini bentuknya adalah prisma segitiga. segitiga. Ya. Dalamnya tahu nggak dalamnya? Parfum lah.
Ayo bentuk botolnya. Segitiga, Pak. Ora, bentuk botolnya Kotak. tabung. Bentuk Oh, botolnya tabung. Ya, tapi kalau wadahnya prisma segitiga. Terus ini toh, ini sebetulnya satu pak ini, yang bawah ini hijau ini loh. Ini bangun iya, apa Pak. ini yang bawah ini? Segi 5, Pak. Segi 6, Pak. Segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nyebutnya prisma segi 6. Jangan hanya segi 6. Ini tadi yang atas prisma segitiga karena dia ya ini alas maupun atapnya berbentuk segitiga. Tapi kalau yang ini segi 6 namanya prisma segi 6. Nah, ini di antara model-model bangun ruang di sekitar kita. Lanjut, ini bangun apa? Jelas balok ya. Kalau balok ini boleh nggak kita namakan prisma? Ayo, silakan berpendapat. Enggak. Kalau boleh kenapa? Kalau enggak kenapa? Karena beda bentuk, Pak. Oke, ada yang punya jawaban lain? Ada yang mengatakan Boleh, Pak. tidak bisa disebut prisma. Siapa yang menjawab boleh? Silakan. Alasannya apa? Boleh, Pak. Nah, boleh ya. Kenapa? Alasannya apa? Karena itu di sisi F, G, C, B bisa dijadiin 2. Jadi sehingga prisma segitiga, Pak. Jadi prisma segitiga. Coba kembali ke sini tadi. Ini yang wadah putih klasik parfum ini bentuknya prisma segitiga. Toblerone juga prisma segitiga. Ya, bentuk prisma segitiga yang asli itu yang seperti ini, berdiri. Kenapa ini disebut dengan prisma segitiga? Karena alasnya dan atasnya atau atapnya berbentuk segitiga. Maka kita namakan prisma segitiga. Terus yang ini tadi yang apa hijau? Alasnya segi 6, atasnya atau atapnya juga segi 6. Maka kita sebut prisma segi 6. Nah sekarang kalau balok, boleh nggak disebut prisma? Boleh, Pak. Alasannya, tadi sudah saya jelaskan, alasannya apa? Karena alas sama atapnya yang samping kanan sama kiri itu bentuknya segi 4. Hampir. Alasannya hampir. Alas tuh ya yang bawah ya. Alas dan atasnya atau alas dan atapnya. Jangan samping kanan kiri. Ini berdasarkan bentuknya ini. Ini kalau balok boleh diulak-alik kan podo wae, hanya beda ukuran saja. Jadi ini alasnya berbentuk segi 4, alasnya berbentuk segi 4. Atasnya juga sama persis berbentuk segi 4. Maka balok boleh kita sebut atau kita beri nama dengan prisma segi 4. Ya, boleh. Jadi ingat ya nanti ya, jangan bingung. Kadang di soal-soal yang tipe analisis itu dikatakan prisma segi 4 ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh bangun prisma. Nah, ini boleh ya. Jadi ini prisma segitiga, alas dan atasnya segitiga. Prisma segi 5, alas dan atasnya segi 5. Prisma segi 6, alas dan atasnya segi 6. Nah, ini balok boleh kita sebut prisma segi 4 karena alas dan atasnya berbentuk segi 4. Termasuk kubus. Ya, kubus boleh ya. Karena kubus ini adalah balok yang istimewa karena semua rusuknya panjangnya sama. Ya. Nah, yang perlu dipahami ya, balok atau prisma segi 4 ini kalau diiris ya. Kalau diiris dia akan menjadi diiris berdasarkan sisi diagonal sisi yang atas dan bawah. Nah, diiris, dipisah. Ya. Misalnya roti apa ya, yang kotak? Roti yang bentuknya balok apa? Itu ya apa namanya?
bolu ada ya? Roti bolu ada yang bentuknya kotak itu, pas beli. Nah, coba sekali-sekali didekne ya, terus diiris. Nah, ini namanya roti bolu prisma segitiga. Ya. Jadi itu dasarnya. Jadi dasarnya dari balok prisma segitiga itu. Kalau dua prisma segitiga ditempelkan atau digabungkan akan membentuk prisma segi empat. Ya, kalau sisinya itu berbentuk persegi atau persegi panjang bisa disebut balok. Ya. Jadi yang kamu pahami ada sisi alas, sisi atas atau atap, bentuk segitiga. Sisi yang tegak, ini kan kemarin yang sudah kita pelajari di sifat bangun prisma. Sisi yang tegak ada segi empat, bisa persegi panjang. Ada tiga, terus rusuk, titik sudut. Ini yang kemarin. Nah sekarang ke volume. Nah gini cara ngapalkannya. Cara menghafalkan volume bangun ruang. Semua bangun ruang itu volumenya adalah luas alas kali tinggi. Ya. Semua bangun ruang itu volumenya luas alas kali tinggi. Kecuali yang punya titik puncak, kecuali yang lancip. Yang lancip apa? Bangun apa? Kerucut Kerucut. Apalagi? 5 segitiga. Ya, limas gitu aja. Nah, limas bisa 5 segitiga, bisa 5 segi 4 dan seterusnya. Tapi untuk yang dipelajari di SD, yang K13 hanya 5 segi 4. Tapi bisa dikembangkan di 5 segitiga. Jadi hafalkan ini adalah konsep dasar volume bangun datar sisi sisi tegak ya. Nah, jadi semua volume ini adalah luas alas kali tinggi, kecuali yang lancip diantaranya limas. Kalau yang kerucut ini silengkung. Ya, kemudian bola ini khusus ya, bola ini khusus. Jadi selain itu, volume itu adalah luas alas kali tinggi. Jadi menyesuaikan alasnya. Kalau dia prisma segitiga berarti alasnya luas alas segitiga. Contoh yang pertama. Sebentar, ini belum ditentukan ininya ya. Ini begini. Sebelum ke sini, perhatikan dulu. Yang perlu kamu cermati, di sini belum ada tandanya. Berarti ini saya beri tanda dulu. Nih. Baik, sebelum menjawab ini, perlu kamu cermati tentang segitiganya. Segitiga yang paling mudah dalam soal prisma ini adalah begini. Ini misalkan ini 6, ini 8. Ini 10. Ya, kemudian ada bentuk lagi seperti ini. Nih. Ini perhatikan baik-baik ya, ini penting. Ini sengaja saya buat 3 angka. Terus yang sering lagi apa ya? Ini yang paling sering ini, 2 ini yang paling sering keluar. Kalau ada satu lagi itu segitiga sembarang tapi jarang keluar. Ya, jarang keluar, tapi nggak apa-apa buat pengetahuan. Ini namanya segitiga sembarang. Atau segitiga tumpul. Perhatikan. Ini saya kasih angka asal aja ya. Saya kasih angka asal aja. Misalkan gini, ini asal-asalan aja. Nah, perhatikan gambar yang ini dulu, yang paling kiri atas. 6, 8, 10. Untuk menghitung luas segitiga itu kan rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Mesti ini. Nah, kamu ambil 2 angka yang mana? Yang 8, 6, 10 yang diambil yang mana? Sofyan, coba. Yang diambil yang mana? Yang alas dan tinggi segitiga ini yang mana?
8 dengan Yang 6 dengan yang 10. 8 sama 6 sama 8. 8 sama 6. Kenapa alasannya? Ya. Kok bisa tahu itu? Alasannya apa? Kan itu alasnya yang 6, yang sama tingginya yang 8. Nah ya, ada alasannya apa? Oke, ditampung Enggak tahu, dulu. Pak. Oke, ini yang sekarang yang sebelah kanan. Ini ada angka 10, perhatikan ya, ada angka 10, ada 12, ada 13. Alas dan tingginya yang mana? Coba silakan. Kaila, yang sebelah kanan ini mana? Ada 2 angka saja yang kamu ambil. Ini dijebak, ada 3 angka sebagai jebakan. Ada 10, 12, 13. Ya, ada 10, 12, 13. Siapa yang tahu? Yang kamu ambil yang mana? 10 dengan 12, 10 dengan 13, atau 13 dengan 12? Kori, tahu? Nah, ini konsepnya begini loh. Ini tanda apa ini? Ini tanda apa? Siku-siku. Nah, Siku-siku. di modul sudah tak tulis kalau nggak salah itu. Di modul sudah tak tulis, alas dan tinggi segitiga itu yang diambil yang membentuk sudut siku-siku. Nah, ini yang membentuk sudut siku-siku 6 dan 8. Jadi yang diambil 6 dan 8, 10 nggak usah. 6, 8 ya. Coret 1, coret 4, 4 kali 6, 24. Ini yang membentuk sudut siku-siku yang mana? Ini. Berarti yang 10 dengan 12. 10 dengan 12. Berarti nanti luas segitiganya 10 kali 12 per 2. Tinggal dicoret-coret. 6. 6 kali 10, 60. Nah ini kalau yang dia apa namanya segitiga sembarang bawah ini. Ada 16, 8, dan 10. Yang diambil yang mana? Yang diambil yang mana? 8, Pak. Dengan mana? Ada 2. 10. 8 dan 10. Kenapa? Kenapa? Nah ini bentuk sudut siku-siku. Ya. Iya, Pak. Bener, 10 dengan 8. Banyakkan anak yang salah tuh 16 dengan 10. Itu. Jelas ya? Nah, itu jadi yang diambil nggak boleh asal-asalan. Kalau ini masih gampang, kenapa? Malah keluar, sebentar, sebentar. Baru ngeklik. Nah, jadi ini masih gampang, tapi ini harusnya dikasih tanda gini. Siku-siku ya. 4, 7, 13. Berarti volumenya paling gampang tuh gini loh. Kamu tarik garis per bawah 2, kalinya ada 2. Kalinya ada 2. Terus 3 angka tinggal dimasukkan. 4 dan 7 ini yang alas dan tinggi segitiga. Tingginya prisma 13. Tinggal coret 1, coret 2. Nah, silakan dihitung. Ayo dihitung semuanya. 2 kali 7 kali 2 kali 7 kali 13. Silakan dihitung. Ketemu berapa? 182. 182. Satuannya? Satuannya apa? Sentimeter kubik. Sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Nah, ini. Ya. Gitu. Baik. Jelas ya? Apa ada pertanyaan? Masih mudah. Kalau di sini pakai setengah juga boleh ya. Saya tadi hanya memudahkan saja. Nah, untuk contoh nomor 2.
Volume prisma tegak segitiga, panjang alasnya 5 dan 12. Maksudnya panjang alas dan tinggi dari segitiganya ini. Ini siku-sikunya di sini. Berarti ini 5, ini 12. Tinggi prismanya yang 10. Ini masih gampang juga ya. Ayo dihitung sendiri aja. Kalau pakai cara saya tadi langsung per 2 kali. Hitung, ayo cepat. Ini soal angkanya gampang. 5, 12, 10. Angkanya gampang. Ayo, ketemu? Berapa ketemunya? Ya, silakan dijawab. 300 300 satuannya? cm kubik. Ya, harus lengkap dengan satuan. 300 cm kubik. Nih, mudah. Yuk, latihan soal. Silakan dikerjakan. Coret-coretan di buku tulismu. Saya Pak. Nah, disimpan dulu. Saya beri waktu kurang lebih 1 menit. Ini baru beberapa detik. Saya beri waktu semuanya. Nanti saya tanya yang sudah ketemu. Satu menit saja ini harusnya cukup. Oke, Raffi coba dijawab. Berapa? 60, Pak. 60 cm. 60. Alas dan tinggi segitiga. Angkanya gampang-gampang ya. Ini Iya, Pak. tinggal 3 kali 4 kali 10 per 2. Corek 2. 60. Betul. Gampang sekali. Nih, nomor 2. Gampang sekali. Ini juga gampang sekali kalau kamu tahu konsepnya. Tapi saya beri waktu. Sekian detik. Kagumi, coba dijawab. Berapakah volumenya? Halo, Kagumi? Nggak nyambung. Kagumi sudah? Ketemu berapa? Tidak nyambung. Caca? Halo? Dinyalakan videonya, Caca. Hasan, Nabila Putri, Anca. Nggak nyambung. Maisa saja. Maisa ketemu berapa ini volumenya?
Belum? Aku Pak. Siapa? Sebutin nama. Rafa Ya, sebutin jawabannya. 280 cm kubik. 280. Iya. Halo? Iya. Benar. Saya tak skip dulu. Ada yang menjawab 280. Yang lain? Saya juga, Pak, 280. Yang lainnya, yang berbeda. Aku mau jawab. Siapa yang berbeda? Quinsa Mumtazah. Sama atau beda? Bukan. Berapa jawaban kamu? Quinsa Mumtazah. 560. Quinsa Mumtazah 560. Ada lagi jawaban lainnya? Oh, ini ada 2 jawaban. Sudah beda-beda. Ya. Aku, Pak. Sebutin nama. Juga 560, Pak. Nah, sama. Oke, baik. Tak bahas langsung. Ini apa ini yang 70 cm ini? 70 cm persegi apa? Sudah luas alas, ya. Yang 8 cm tinggi prismanya. Tadi di depan kan sudah saya sampaikan, volume itu adalah luas alas kali tinggi. Kalau sudah ada luas alasnya malah lebih mudah. Ya sudah, tinggal 70 kali 8 sama dengan 560. Ya. cm pangkat 3. Ya. Jadi kalau sudah diketahui luas alasnya, langsung aja dikalikan dengan tinggi prismanya. Dan ini tidak ada jebakan yang lain, ya. Gitu. Sebentar ya. Kalau kepanduan itu kalau di daerah internasional, di internasional itu berarti scope. Nah, sekarang Pak Ahmad share screen-nya. Nah, sama seperti tadi, sama seperti yang dibaca Aurelian Pedrosa. Oke, tadi Pedrosa sudah membaca 2 poin. Selanjutnya Dira. Lanjut bacanya. Mbak Dira, oh enggak ada. Dira mana? Maaf ya, ada tamu tadi. Kita lanjutkan. Jadi kalau sudah ada luas alasnya, malah gampang. Tinggal kamu kalikan dengan tinggi prismanya. Gitu ya. Nggak usah dibagi 2 lagi. Tadi ada yang 70 kali 8 dibagi 2, malah jadi salah. Oke, sekarang yang latihan soal ya. Kita latihan soal lagi. Bentar, saya screen share dulu. Baik, saya share dulu. Saya share screen dulu. Terlihat soal di layar ini? Lihat ya. Nah, silakan dihitung volumenya. Nomor 1 sampai 4. 1 soal 2 menit. 4 soal berarti saya beri waktu 10 menit aja lah. Maksimal. Ya, silakan dikerjakan.
Sudirman muda pada saat itu mulai menunjukkan soleh, orang yang soleh. Bahkan beliau pernah ngaji kan di kemarin yang Pak Ahmad sampaikan di pertemuan kemarin. Beliau ngaji setiap pada maghrib atau ini ngaji di surau itu langgar kecil. Nah, menunjukkan kesoleh, disiplin karena latihan terus bahkan jujur, mandiri, kesadaran beliau hingga membuat dirinya terpilih menjadi pimpinan. Apa itu? Pimpinan itu Menteri Daerah Hizbul Wathon cabang Cilacap. Ya, cabang Cilacap. Siapa yang punya daerah Cilacap? Jadi Pak Dirman itu menyebarkan agama Islam melalui HW dan Muhammadiyah itu di daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, Jawa Tengah bagian barat dan Jawa Barat bagian timur. Sehingga di daerah perbatasan Cilacap, Rumah, Purwokerto, Purwakarta, dan seterusnya. Oke, lanjut, Fardan. Ya, terima kasih Mas Fardan. Nah, ketika menjadi jabatan seorang pimpinan HW pada saat itu di Cilacap, beliau sering istilahnya akhirnya beliau mengikuti Kongres Muhammadiyah di situ kan, itu ejaan nama, ya, EYD lama. Nah, itu yang dulu diselenggarakan setahun sekali. Kongres Muhammadiyah itu kalau sekarang itu anak-anakku Muktamar Muhammadiyah itu loh, ya, yang sebenarnya tahun kemarin 2020 itu di 2020 diselenggarakan di Solo, ya kemarin. Karena adanya pandemi COVID-19 akhirnya ditunda untuk Muktamar Muhammadiyah. Nah kalau sekarang 5 tahun sekali, ya kalau dulu Kongres Muhammadiyah itu setahun sekali. Nah pada Kongres itu yang ke-29 tahun 1939 di Yogyakarta di Ningrat, Pak Dirman itu usulnya apa deh? Nah, usulnya bahwa seragam HW itu harus ada perubahan. Seragamnya perubahannya seperti apa? Nah, baca selanjutnya. Akan dibaca selanjutnya. Nah, pada saat itu Pak Dirman itu mengusulkan karena seragamnya seragam HW pada saat itu yang laki-laki itu pendek. Jadi kalau sholat dulu sarung larang ketemu sarung musuh. Nah, akhirnya pada saat itu Pak Dirman mengusulkan pada Kongres Muhammadiyah pada tahun 1939 yang ke-29 di Yogyakarta. Siapa yang mengerjakan? Saya masih beri waktu lagi. Supaya tidak kesulitan dalam kalau ada masalah sholat tidak mencari sarung, akhirnya peserta kongres pada saat itu menerima usulan Pak. Lanjut belajar Kia. Nah, Sudirman muda pada waktu itu sering berdakwah tadi seperti yang Pak sampaikan ke daerah mana saja, daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, antara lain adalah Banyumas, Purwokerto. Ada yang belum selesai? Cibarang, Cilacap, Brebes. Baik, saya masih beri waktu lagi. Sehingga sambil menyebarkan agama Islam juga sambil
peta itu apa, Mbak Kara? Peta. Kara, peta itu apa? Peta. Ada yang tahu peta? Peta. Ayo. Pasukan pembela tanah air. Nah, ketika beliau bergabung ke peta, otomatis secara tidak langsung Pak Dirman hanya meninggalkan Muhammadiyah dan meninggalkan HW. Akan tetapi beliau tetap setia kepada HW dan setia kepada Muhammadiyah. Nah, panglima besar pada saat itu bahkan beliau ketika bergerilya hampir di seluruh pesisir Pulau Jawa pada saat itu, ya, baik pesisir selatan maupun pesisir utara mengelilingi Pulau Jawa, itu beliau masih tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang disampaikan Ahmad dan Nabi Muhammadiyah. Nah, lanjut Mbak Kara. Baik. Kelihatannya sudah selesai ya. Oke, yang nomor 1. Coba Tobi. Nomor 1 berapa jawabannya Tobi? Enggak, Pak. Nomor 1 itu gampang ya. Tidak ada jebakan, jadi gampang. Bahkan beliau ketika gerilya beliau itu sakit. Kalau saya diserang penjara atau ketika itu ditandu, kalian pasti tahu sejarahnya Pak Dirman, ditandu di sana kemari. Ya. Bahkan kemarin itu yang sahabatnya yang harus mengelabui pasukan Belanda, ya. Keset itu. Belum ketemu Tobi. Yang lain? Hasan sudah ketemu belum? Hasan hidup. Hah? Ya dijawab kalau sudah ketemu. Belum Belum. ketemu. Oh, tinggal dihitung loh ini. Ayo, jangan lama-lama. Dava, halo? Dihidupkan videonya. Sudah selesai nomor 1, Dava? Belum, Pak. Belum. Siapa yang sudah selesai? Aku. Sebutin nama. Tobi, Pak. Ya, Tobi. Hitung. Tadi Tobi belum selesai. Sekarang sudah selesai. Jawab. 2.880, Pak. Ya, betul. Jadi ini kamu bisa corek salah satu ya. 16-nya atau 12-nya. Misalkan yang tak corek atau disederhanakan yang 16. Bagi 2, 1. 16 bagi 2, 8. Nanti dikalikan 2.880 cm pangkat 3. Ya. Baik, lanjut. Yang nomor 2. Nah, ini agak mikir yang nomor 2 ini. Karena ada 4 angka. Ada 4 angka, nanti diambil 2 angka saja. Caca ada nggak ini? Nggak connect? Rendra, coba Rendra. Halo Rendra. Dihidupkan videonya. Belum connect. Hanggeni. Jawabannya berapa nomor 2? Angkanya dulu yang ini. Angkanya dulu berapa? Yang dimasukkan di atas ini ada 3 angka. Sebutkan. Berapa? 40, Bentar, 30, tak tulis saya. 40, 30, terus? sama 60. Ya. Terus jawaban kamu berapa? 3.600. 3.600. Saya tak tampung dulu ya. Jawabannya 3.600. Saya tampung dulu. Yang lain? Ada jawaban yang berbeda kah? Aku, Pak.
Ya, Sasa, berapa jawabannya? Sama atau berbeda? 36.000. 36.000, tak tampung dulu. Ada ini beda nol saja ya, tapi ya tetap beda. 36.000. Baik, kita bahas. Ini langkah yang terpenting adalah kamu mengambil 2 angka dari segitiga. Ini ada 3 angka, 40, ada 40, ada 30, ada 50. Harus diambil 2 saja. Yaitu yang membentuk sudut siku-siku. Ya. Ini anak kalau tidak teliti pasti ada tadi. Ngambilnya yang 30 sama 50. Ya, di sini 50 sama 30 dianggap alas dan tinggi segitiga. Itu salah. Karena tidak membentuk sudut siku-siku ini. 30 sama 50 tidak membentuk sudut siku-siku. Yang membentuk sudut siku-siku yang di sini. 30 sama ini loh. Ini kok nggak ada angkanya? Lihat ke atas. Ternyata itu 40 sama. Ya. Di bawah di alas dengan yang di atas sama. Nah ini. Langkah terpenting pertama kamu harus bisa ini ngambil yang 40 dan 30. Jangan salah ngambil yang 50 dengan 30. Ya, setelah itu tinggal ini angkanya relatif mudah. Corek ini saja bagi 21, 40 dibagi 2, 20. Ini kan nolnya ada 3 ya. 0, 0, 0. Kamu tulis saja nolnya 3. 1, 2, 3. Gampang hitungnya. 36.000, Pak. 2 kali 3, 6. 6 kali 6, 36. Jadi yang teliti, jangan sampai nolnya kurang 1. Karena kalau nolnya kurang 1, iman-iman. Tinggal sedikit lagi, tapi tetap salah. Ya. Satuan sama karena volume cm pangkat 3 atau sentimeter kubik. Oke, yang nomor 3. Nomor 3 itu gampang. Siapa nih? Anca? Sudah connect belum nih Anca? Videonya mana? Belum diaktifkan? Belum connect. Nabila Putri? Belum connect juga. Kaila? Kaila kok videonya malah ini? Mati videonya. Aku. Apa? Ya. Sudah ketemu belum nomor 3, Kaila? Udah sih. Ya, jawab langsung. Maaf kalau salah, Pak. Enggak apa-apa. 836? Nah, tak tampung dulu ya. Iya. 836. Ini biar sama-sama pengecekan sesama teman-teman. Silakan teman yang lain. Kalau ada yang berbeda, kalau yang sama tidak usah menjawab. Adakah yang berbeda dengan jawaban 836 dari Kaila? Kalau sudah sama ya sudah. Tapi kalau berbeda silakan diutarakan. Tidak ada berarti relatif sama ya? Iya, Pak. Ya. Gampang ini ya, tadi sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya. Luas alas kali tinggi. Ini sudah ada luas alasnya. Langsung saja dikalikan. Ya. Tidak perlu dibagi 2. Yang dibagi 2 itu kan luas segitiganya. Ini sudah ngitung luas segitiga, 38 cm persegi. Langsung aja dikalikan dengan tinggi prisma, 22 cm. Betul, jawabannya 836 cm kubik. Ya, cm pangkat 3. Terus satu lagi yang nomor 4 ini. Nah, siapa nih yang sudah gabung? Kori? Ada ini Kori? Enggak ada. Tidak nyambung. Sofyan sudah ketemu yang nomor 4? Halo, Sofyan? Sudah, Pak. Berapa jawabannya? 1.200, Pak. 1.200. Oke, ini yang diambil. Ini juga ada 4 angka, hanya butuh 3 angka. Ya. Ini yang kamu ambil yang mana? Sebutan angkanya 3. Yo. Yang 10. Ya.
20 Terus? sama 12. Nah, jadi yang segitiganya yang diambil 10 dan 12 ya. Ini kalau anak, ini 12, maaf, kecoret. Kalau anak tidak teliti yang diambil 13 sama 10. Salah, ini enggak bentuk siku-siku. Yang bentuk siku-siku yang ini yaitu 10. Loh ini kok enggak ada angkanya ya? Lihat ke belakang. Ini sama kan? Yang diambil 10 dan 12. 13 tidak dipilih. Hati-hati, jangan asal ngambil. Sama kayak tadi yang 50 tidak dipilih. Ya, sekarang tinggi prisma 20. Dah, ini gampang juga angkanya. Coret 1, coret 6. Ya. 6 kali 2, 12. Nolnya ada 2. Berarti tambahkan saja nol di sini 2. 1200 cm kubik atau cm pangkat 3. Oke. Nah, pada pembelajaran volume prisma tegak segitiga, bisa disebut volume prisma tegak segitiga atau prisma segitiga saja boleh. Kita sudah belajar perbedaan nyari alas dan tinggi segitiganya. Kalau itu salah, otomatis salah pada hasil akhirnya. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tapi tidak ada, mungkin yang lain. Ya. Silakan, saya beri kesempatan, masih ada waktu sedikit. Saya stop share screen dulu. Silakan video dinyalakan ya, mau saya screenshot. Yang belum dinyalakan, mau saya screenshot. Untuk dokumentasi. Setelah ini nanti istirahat dulu, bisa live out atau live meeting. Nanti bergabung pukul 10 Al-Quran, selanjutnya ibadah. Ya. Sudah? Baik, Tidak ada yang ditanyakan? Kita akhiri, Oke. kalau tidak ada pertanyaan, silakan bisa istirahat dulu, live meeting dulu, nanti gabung lagi untuk Quran dan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.